Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan kepada kita kehidupan, umur panjang dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa berhadir pada kegiatan safari subuh Sabtu. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Salam ta'zim penghormatan luntuan kepada Imam Syekh, Imam Rawatib, pengurus ketua dan pengurus BKM Masjid Al-A'la, Gampung Cet Masjid, Kecamatan Lumbata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Kemudian pengurus Yayasan Safari Subuh Sabtu S3 beserta para penasehat. Kemudian para jamaah dari komunitas subuh yang berhadir, alim ulama, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Gisyik serta seluruh jajarannya. Kemudian hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, alhamdulillah tanpa terasa bulan yang kita nanti-nantikan yaitu bulan Ramadan sekitar 42 atau 41 hari akan bertemu dengan kita. Kita akan menjumpainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Agar Allah senantiasa memberkahi umur kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan memberikan kesempatan kepada kita memanjangkan umur kita sehingga insyaallah kita bisa bertemu dan berpuasa di bulan Ramadan. Sidang jamaah, pada pagi ini kita akan mencoba untuk membahas satu tema yang menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga beragama, yaitu merajut ukhuwah dan mempersatukan umat. Sidang jamaah, tema ini bukan hanya sekedar sebuah wacana saja, tapi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah tantangan zaman hari ini yang sangat kompleks. Saya nanti akan coba untuk membuat komparasi atau menampilkan beberapa data terkait begitu urgennya hari ini kita memperkuat dan merajut ukhuwah serta mempersatukan umat. Sidang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara ukhuwah, maka ini merupakan sebuah kata yang sangat amat mudah sekali kita ucapkan. Namun tentu dalam proses aplikasinya ini sangat sulit. Nah, sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah ini merupakan sebuah ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena darah, suku, ras ataupun karena kepentingan duniawi, tetapi sesungguhnya ukhuwah itu merupakan buah dari keimanan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-10 yang sudah sangat sering kita dengar, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selaku orang-orang beriman, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah ketika adanya saudara-saudara sekalian atau antara dua saudaramu sedang mengalami sebuah pertikaian, maka hendaklah kita mendamaikannya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh rahmat. Nah, sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita bahwa tidak akan sempurna keimanan kita
tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, jadi ternyata ukhuwah itu bukan hanya tentang tegur dan sapa saja, tapi ia adalah komitmen untuk saling mencintai, menolong, dan menjaga kehormatan saudaranya. Jadi ketika kita melihat ada saudara kita yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak layak, yang kita yakini bahwa ia orang yang benar, orang yang salih, maka kita siap untuk membela kehormatannya. Apalagi jika kehormatan adalah kehormatan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang salah satu tuntutan kepada kita yaitu kita membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidang jamaah, namun hari ini ukhuwah ini mengalami banyak tantangan. Ya, di realitas umat hari ini kita melihat katanya kita kalian bagaimana kondisi realitas kondisi umat Islam pada hari ini. Misalnya meningkatnya individualisme dan egoisme. Kemudian juga perbedaan mazhab, organisasi, pandangan politik itu menjadi jurang pemisah yang sangat tajam. Kemudian lemahnya solidaritas sosial dan empati antara sesama muslim. 21 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kita di akhir tahun, yaitu 26 Desember dengan musibah gempa dan tsunami, sehingga kemudian 2/3 kota Banda Aceh luluh lantak, dan kemudian menggerakkan hampir seluruh dunia itu untuk berkontribusi membantu kita. Nah, 21 tahun kemudian, tepatnya 26 November 2025, giliran saudara-saudara kita di 18 kabupaten kota yang terdampak, dan ini hampir 73% dari kabupaten kota yang ada di Aceh. Nah, sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita juga merasakan musibah yang diderita oleh saudara kita. Maka oleh karena itu, mari kita berkontribusi membantu. Jika kita memiliki kekurangan kelebihan rezeki atau mungkin memiliki kelebihan ilmu, maka mari kita membantu sesuai dengan kapasitas keilmuan dan juga rezeki yang kita miliki. Kemudian sidang jamaah, begitu mudahnya kita dipecah belah dan diadu domba. Hari ini kita melihat misalnya dengan kemajuan media sosial itu bisa menjadi salah satu sarana terjadinya perpecahan di kalangan umat, padahal itu juga menjadi sarana juga untuk mempersatukan umat. Sidang jamaah, hari ini begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, khususnya di kota Banda Aceh ini, yang sangat mengancam eksistensi masa depan umat Islam kalau kita tidak segera mengantisipasi dan menyelamatkannya. Sebagai orang Banda Aceh, kita terasakan, apalagi kami yang sebagai pejabat publik diberikan amanah, maka ada beberapa hal yang menurut kami ini menjadi ancaman ukhuwah kalau masing-masing kita itu nafsi-nafsi hidup di Banda Aceh, tidak peduli dengan kondisi saudara kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi manusia yang egois, orang yang pingin masuk surga sendiri. Jadi kita cuma yang penting tak pikir kita sembahyang sambil berjamaah, kita ikut komunitas dan sebagainya, tapi kemudian kita tidak pernah peduli dengan kondisi masyarakat tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Kita pingin masuk, kalau bahasa anak muda, pingin masuk surga sendiri. Ini namanya orang soleh yang egois. Padahal salah satu tuntutannya adalah agar kita bisa menjadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi bagaimana agar kita bisa menjadi umat yang terbaik? Ketika kita memiliki kepedulian, maka kemudian kita mengajak mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar yang ada di depan mata kita, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 110. Salah satu, ada beberapa hal ancaman hari ini terhadap generasi muda Banda Aceh dan juga generasi muda Aceh. Yang pertama, sidang jamaah, persoalan narkoba. Hari ini Banda Aceh bukan hanya menjadi tempat kita, Aceh ini bukan menjadi daerah transit, tapi menjadi daerah tujuan. Makanya kita tidak heran kemudian pemerintah kota Banda Aceh dan juga Kapolresta atau Polresta Banda Aceh itu membuat namanya program Bersinar. Gampung Bersinar, Gampung Bersih
dari narkoba. Ini sudah belasan kampung. Nah, sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, sepanjang tahun 2025, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh atau BNN Provinsi Aceh itu mengungkap kasus sebanyak 22 kasus dan 31 tersangka, dan menyita itu sebanyak 205 kilo sabu, 243 kilo ganja, dan 299.000 lebih butir ekstasi. Dan ini merupakan angka sitaan tertinggi secara nasional berdasarkan data BNN Provinsi Aceh. Dari penegakan hukum data yang dirilis oleh Polda Aceh, maka kita melihat ada peningkatan dalam penanganan kasus narkotika sidang jamaah. Pada tahun 2025 itu terdapat 1.133 kasus, artinya meningkat dibanding tahun 2024, yaitu 1.113 kasus. Nah, sidang jamaah, lalu bagaimana dengan kota kita tercinta, kota Banda Aceh? Ini menjadi sangat penting. Pada tahun 2023 itu ada 148 kasus yang ditangani, yang menghasilkan 214 tersangka. Lalu pada tahun 2024 turun 110 kasus dengan tersangkanya 158. Dan pada tahun 2025 yang telah berlalu itu ada 82 kasus dengan 107 tersangka. Itu sampai bulan Juli 2025. Baru setengah tahun sudah 107 tersangka. Nah, sidang jamaah, ini yang pertama, yaitu persoalan narkoba yang mengancam masa depan masyarakat kita, khususnya generasi muda. Yang kedua, yaitu persoalan HIV dan AIDS. Ini menjadi penting sidang jamaah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat sebuah tren peningkatan yang sangat dahsyat. Pada tahun 2020, saya mendapatkan rilis pada saat itu sebagai pimpinan DPRK, kasus HIV di Banda Aceh itu HIV 3, AIDS 2, sehingga totalnya 5. Ini yang dipublikasikan, data yang diserahkan kepada kami dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 89 kasus, 2022 menjadi 105 kasus, 2023 menjadi 113 kasus, dan 2024 156 kasus. Di 2025 sampai dengan bulan Agustus saja itu sudah ada 81 kasus. Sehingga dalam tempo sejak temuan pertama kasus HIV AIDS di Banda Aceh pada 2028 yang lalu sampai dengan 2025 sidang jemaah bulan Agustus 2025 itu kasusnya sudah 837 kasus HIV AIDS atau 822 HIV dan 13 AIDS. Nah, sidang jamaah, yang menariknya adalah pada tahun 2020 itu hanya 5 kasus, tapi tahun 2025 dalam tempo 5 tahun meningkat menjadi 800-an kasus, artinya terjadi peningkatan 160 kali lipat lebih. Tapi bukan itu yang patut kita waspadai, dan ini mengancam ukhuwah kita. Apa yang menjadi perhatian kita? Ternyata sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, dari kasus yang banyak itu, kasus ini mayoritas usia produktif, yaitu usia 20 sampai dengan 29 tahun. Jenis kelamin sebagian besar laki-laki. Pekerjaannya sebagian besar karyawan swasta, mahasiswa, dan yang menjadi perhatian kita adalah ternyata penyebaran kasus ini didominasi oleh LSL, laki-laki seks laki, atau LGBT atau hubungan homoseksual. Saya pernah sekitar bulan Oktober itu mendapatkan laporan Satpol PP Kota mengamankan seorang di sebuah kecamatan di Banda Aceh, lalu dibawa ke Satpol PP Provinsi karena Banda Aceh tidak punya tempat penanganan. Itu saya bertemu dan 2 orang pelaku, anak muda dua-duanya, satu usia 29 tahun. Saya coba tanya, saya datang bersama teman-teman Komisi 4, "Berapa? Saya sudah 8 kali, Pak." Biasa aja dia jawab. "Kamu berapa?" "Yang usia 25 tahun, saya 5 kali, Pak." Jadi dia kenal di mana? Dia gak kenal, kenalnya pakai aplikasi. Nah, sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi catatannya adalah 2 hari setelah dia ditahan di situ, maka datang petugas puskesmas. Lalu dicek, ternyata dia positif HIV. Dan yang lebih parah lagi, ternyata sejak 2 bulan lalu dia sudah tahu dia positif, lalu kemudian dia menyebarkan itu. Inilah yang kita katakan dalam tanda kutip predator, mencari mangsa. Jika dulu orang-orang tua kita menyoklahkan, "Nak kamu tinggal di kampung," maka orang tua menyolahkan anaknya di Banda Aceh, khawatir karena anak perempuan. Maka hari ini sidang jamaah sekalian, kita harus khawatir juga kalau anak kita laki-laki
hanajalah kegiatan dia. Dan kebanyakan terjadi di rumah-rumah kos. Sidang jamaah, ini apa penyebabnya? Karena berkurangnya ukhuwah di sesama kita. Kita tidak peduli dengan kondisi. Saya saja sampai dajak masjid, tapi di samping rumah tanya anak muda, anak kos, tapi main bola, pergi begat PR. Padahal dia melakukan perbuatan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan hubungan sejenis. Nah, sidang jamaah Subhanahu wa taala, belum lagi kita cerita tentang open BO, belum lagi cerita tentang pergaulan bebas. Dulu sebelum tsunami tidak kita temukan ada anak-anak gadis atau perempuan duduk di warung kopi kafe. Bahkan jangankan anak lajang itu, suami istri saja yang sudah sah itu tabu rasanya jika jam 11 sampai 12 malam tengah bawa warung kopi. Tapi di tsunami kebiasaan dibawa oleh orang-orang luar itu hari ini menjadi kebiasaan kita. Maka jam 1, jam 2 mantang na negara mekem-kem bawa warung kopi, bawa kafe. Dan kita biasa-biasa saja, tidak kurang peduli sepertinya dengan kondisi sebagai masa masyarakat. Nah, sidang jamaah ini mengancam masa depan generasi muda Banda Aceh dan juga generasi muda Aceh. Nah, sidang jamaah, oleh karena itu persoalannya apa? Yaitu kurangnya ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Tidak peduli dengan kondisi tetangganya, masing-masing nafsi-nafsi. Sidang jamaah, maka salah satu cara yang paling efektif untuk mengantisipasi berbagai persoalan tadi adalah dengan melakukan pagi gampung. Masing-masing kita yang ada di kampung ini merasa bertanggung jawab, dari mulai Pak Isi, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat, pengurus alim ulama, majelis taklim, PKK, remaja masjid, semuanya masyarakat, pemuda dan siapapun anggota masyarakat, stakeholder masyarakat di kampung itu merasa bertanggung jawab dan tidak rela kalau kemudian kampungnya itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena ini tidak mungkin seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Banda Aceh punya anggaran terbatas, punya SDM yang terbatas, maka perlu kolaborasi, keterlibatan semua unsur masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan juga menjaga kampungnya dari upaya-upaya pelanggaran syariat. Ini yang pertama, yaitu pentingnya kita mengantisipasi dengan kembali menguatkan ukhuwah sehingga kita juga merasa peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sehingga kemudian kita mencoba untuk membantu ketika melihat ada persoalan-persoalan dan berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sidang jamaah, karena memang menguatkan persatuan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 110. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan, mengingatkan kita tadi, innamal mu'minu na ikhwah, sesungguhnya kalian inilah bersaudara. Nah, sidang jamaah Subhanahu wa taala, mari kita coba lihat bagaimana bentuk persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah, mendapatkan perintah hijrah, dalam sirah nabawiyah dijelaskan. Kebetulan saya diberikan amanah mengasuh sirah nabawiyah di Masjid Al-Furqan Kampung Brawi itu sejak 2013 sampai sekarang, sudah 12 tahun. Ini belum habis kita bahas, sejak sebelum Rasulullah lahir sampai dengan saat ini. Nah, sidang jamaah, menariknya adalah Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah setelah sebelumnya beliau memerintahkan para sahabatnya, di mana beliau sebelumnya mengutus duta dakwah pertama yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda parlente, seorang pemuda yang kaya raya sebelum masuk ke dalam Islam. Dia diutus oleh Rasulullah SAW, Mus'ab ini, untuk mendatangi satu persatu rumah-rumah, suku-suku kabilah, mengetuk pintu-pintu, sehingga kemudian waktu singkat sebagian besar masyarakat Yasrib atau kemudian populer dengan sebutan Madinatul Munawwarah, mereka telah menerima dakwah Islam. Maka ketika Rasulullah SAW datang, yang pertama beliau lakukan adalah binaul masjid. Beliau membangun masjid. Masjid Kuba, kemudian beliau membangun masjid di atas sepetak tanah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhel. Itulah kemudian menjadi cikal bakal Masjid Nabawi yang hari ini sangat megah.
Setelah itu apa? Masjid menjadi tempat pertemuan markas dakwah. Makanya kalau kita ingin Banda Aceh maju, maka yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dukungan sepenuhnya masyarakat adalah bagaimana memulai agar masjid itu bisa menjadi pusat peradaban, pusat pergerakan umat. Masjid bukan hanya tempat sholat, masjid juga majelis ilmu, masjid juga tempat kita bersilaturahmi, masjid bahkan juga menjadi posko informasi. Ketika ada pengumuman innalillahi yang di masjid, ketika ada posyandu yang di masjid, ketika ada gotong di masjid. Masjid pada masa Rasulullah juga menjadi rumah sakit, tempat beliau mengobati para sahabat, membina para sahabat, memberikan semangat kepada mereka yang terluka karena perang. Masjid juga menjadi asrama di mana Rasulullah SAW membangun sufah-sufah, bilik-bilik asrama, tempat beliau mengkader para sahabat dan sebagainya. Maka kalau ingin Gampung kita maju, Gampung Jot Masjid, Gampung kota yang ada di kota Banda Aceh, maka kita mulai kembali menghidupkan umat itu dari masjid. Makanya sangat tepat teman-teman dari komunitas Yayasan Safari Subuh Sabtu ini mencoba memulainya, berkontribusi dalam penegakan syariat Islam melalui salat subuh, dan ini sangat banyak keutamaan dari salat subuh berjamaah. Nah, sidang jamaah bersubuh, tapi menjadi catatan penting ini. Saya juga kadang-kadang berdiskusi. Baik sampai kita nyo dari mulai Senin sampai Minggunya ikut safari tapi nyo bahaya. Kalau setiap hari kita ikut, akhirnya apa? Di kampung kita nggak ada yang sama subuh. Ini jadi pelajaran juga. Karena saya ada lihat ada teman itu, beliau tuh rutin ikut dari mulai Senin, Sabtu sampai yang. Ya. Akhirnya apa? Di masjid kampung-kampung mereka tinggal itu jamaahnya tidak bertambah. Ini jadi catatan juga. Siga ruaga aja lah tapi bet sampai ti uro. Ya, mungkin Sabtu Minggu atau Jumat, Sabtu Minggu oke lah. Tapi Senin sampai Kamis ini kita jaga rapatkan barisan di masjid kampung kita masing-masing. Nah, sidang jamaah Rasulullah, jadi yang menariknya adalah ketika beliau hijrah, di mana para sahabat mereka itu meninggalkan tanah air tercinta, mereka meninggalkan tempat kerjanya, meninggalkan semua yang mereka miliki hartanya. Maka pada saat itu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau setelah binaul masjid, membangun masjid, binaul ukhuwah, beliau mempersaudarakan antara orang-orang yang berhijrah dari Makkah yang disebut dengan kaum muhajirin dengan orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah. Nah, sidang jamaah, salah satu yang dipersaudarakan adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan saudagar kaya, bisnismen yang cukup populer di kota Mekah. Tapi dia berangkat ke kota Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan semuanya. Maka apa? Ketika itu beliau dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Karena Sa'ad bin Rabi' ini tahu nih Abdurrahman tidak bawa apapun, maka beliau katakan, "Wahai sahabat tercinta Abdurrahman, aku punya sekian banyak harta. Silakan engkau pilih, aku akan berikan setengahnya kepadamu sebagai modal untuk melanjutkan bisnismu di kota Madinah atau kota Yathrib. Aku punya beberapa orang istri, silakan engkau pilih yang paling menarik, nanti aku ceraikan, ketika masa idahnya selesai, nanti silakan engkau nikahi." Sampai tingkatan seperti itu persaudaraan dibangun Rasulullah SAW. Maka sidang jamaah mungkin tanya berat tak lakukan lagi, tapi paling tidak kita merasa peduli dengan kondisi saudara-saudara kita. Ini adalah sebuah ancaman sidang jamaah. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid At-Tauhid Kampung Cinim, bertemu dengan tokoh masyarakat yang baru pulang dari Tamiang. Sidang jamaah, ada sebuah ancaman hari ini. Saya tanggal 26 Desember itu ke sana juga menyalurkan sedikit bantuan. Maka saya melihat kalau waktu tanya turun nama tu menyai peluang urang yang minta. Anak-anak mit banyak mengemis sidang jamaah. Terutama daerah perbatasan yang mereka sudah muslim mualaf itu mendapat merasakan kenurung Aceh waknya. Karena sebagian daerah-daerah dari Besitang, Tamiang kan sebagian besar mengatakannya nawaknya daerahnya ke Nawak Aceh. Sidang jamaah ini ancaman terhadap akidah. Saya pernah mendengar ketika itu 2000 tsunami itu tinggal di Kampung Keramat. Itu ada misi ketika itu sidang jamaah. Disinilah masuk atau berlakunya hadis Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Nyo mantang masa tanggap darurat, leureum bantu, leuriak juk bantuan. Si ate masa tanggap darurat kabeh. Walaupun kaitan mah 2 minggu tu. Pemerintah punya keterbatasan, masing-masing ditanya fikir masing-masing roh. Pegelih rumah kedua dan sebagainya, pemerintah hanya fokus di jalan protokol dan sebagainya. Ini fakta yang kita lihat.
sidang jamaah. Makanya wajar kemudian kalau masyarakat kita marah, kalau penanganannya seperti ini sepertinya lambat sekali. Kita sudah punya pengalaman tsunami. Maka ketika nasib saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi, tidak ada pemasukan, maka disitulah mereka merasa ternyata saudara-saudara alun yang muslim kurang perhatian kepada alun. Ilun fikir, masuklah misi-misi misionaris dan sebagainya sidang jamaah. Ancaman terhadap kita. Kenapa? Karena kurangnya ukhuwah di antara kita. Sidang jamaah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu marilah sama-sama mudahan dengan momentum kegiatan subuh berjamaah pada hari ini kita meningkatkan kembali ukhuwah kita. Insya Allah sidang jamaah, kalau ukhuwah ini kuat, maka sebesar apapun ancaman terhadap masa depan Islam, maka insya Allah kita akan kuat. Nah terakhir sedikit saja, di samping ukhuwah yang perlu kita perhatikanlah persatuan. Ini karena waktu sangat singkat. Jadi sidang jamaah, persatuan ini menjadi penting. Hari ini sidang jamaah, kalau kita melihat percaturan politik dunia, hari ini kita semua dunia itu terkejut dengan apa yang terjadi di negara Amerika Latin, yaitu Venezuela. Ada sebuah catatan yang saya baca. Ternyata pasca ditangkapnya Presiden Venezuela Maduro, dia itu menangis ketika dimasukkan dalam pesawat. Menangisnya kenapa? Bukan karena jabatan tidak ambil, bukan karena dia diinterogasi, bukan karena diculik, bukan itu saja, itu ya. Tapi dia menangis kenapa? Dia menyesal karena dia tidak pernah menyangka ada orang-orang selama ini selalu bersama dia, makan bersama dia, mendampingi dia, selalu mengatakan kami bersamamu Bapak Presiden. Ternyata sidang jamaah jauh-jauh hari sebelum penculikan dilakukan, Amerika Serikat yang mengaku sebagai polisinya, jauh-jauh hari berbulan-bulan sebelum mereka sudah melakukan infiltrasi, spionase, memasukkan agen-agennya ke istana-istana, ke pas-pampresnya, sehingga mereka tahu di mana dia makan, sama siapa dia makan, kapan dia tidur, apa dia kenakan, bahkan hewan peliharaannya juga dia tahu oleh mereka. Nah sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita cuma tahu, tapi ternyata semua itu kemudian menjadi pengkhianat. Nah sidang jamaah, oleh karena itu ini juga bisa mengancam masa depan kita, negeri kita, masyarakat kita. Maka kuncinya adalah kuatkan ukhuwah, rekatkan persatuan. Sidang jamaah, menariknya adalah saya membaca, ini mungkin jadi masukan informasi bagi kita. Mungkin kita ini menjadi pertarungan teknologi ke depan. Ini juga bisa mengancam negara kita dan negara-negara lain. Karena apa, hari ini Amerika merasa sebagai polisi dunia, negara adikuasa. Ternyata sebelum operasi dilakukan itu di video yang tersebar hanya 47 detik selesai, ditangkap. Tapi sesungguhnya sebelum itu terjadi, ada rentetan rentang kejadian yang tidak nampak di belakang layar. Sebelumnya mereka mengerahkan kapal perangnya beberapa bulan sebelumnya di Laut Karibia. Mereka melakukan, hari inilah pertarungan yang luar biasa sidang jemaah. Sabtu malam yang kita lihat adalah terjadi pengoboman. Kemudian turun helikopter, terjadi penculikan. Bukan itu sidang jamaah. Pada malam itu ada 150 pesawat tempur yang dikerahkan. Ada puluhan helikopter yang dikerahkan. Cuma yang kun, makanya nak duduk heli waceh. Rupanya kayak di sabotase bau Venezuela. Makanya duduk heli yang belah waceh. Cuma kakar saja. Ya, jadi pada malam itu ada 150 heli pesawat tempur yang dikerahkan yang berasal dari 20 pangkalan. Baik dari Florida, Puerto Rico dan berbagai, termasuk dari kapal induk. Nah, sidang jamaah, kemudian mereka pada malam itu bertemu di satu titik koordinat yang sama, di detik yang sama. Jadi tanpa saling tabrak, tanpa terdeteksi, sebanyak 150 pesawat tempur dan puluhan helikopter tidak terdeteksi. Pada titik yang sama, di koordinat yang sama, mereka bertemu. Ini bukan lagi perang teknologi, tapi ini bukan lagi operasi militer, tapi ini sihir logistik. Sidang jamaah, apa yang terjadi? Terjadi orkestra hantu langit. Pada malam itu, di lapisan paling atas, itu ada namanya E3 Sentry, pesawat yang sangat besar, yang punya radar mirip jamur. Ia menjadi dirigen, ia mengatur serangan. Apa yang dia lakukan? Dia mengatur lalu lintas tempur pada saat itu. Jadi semua pesawat di bawah dia 50 diatur oleh dirigen di atas tuh, E35, sidang jamaah. E3 Sentry. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada F335.
F-35 tidak melepaskan peluru satupun pada malam penculikan itu. Tugasnya hanya satu, yaitu menjadi pengendus. Sensor fungsinya itu menyedot, menarik semua sinyal elektronik yang ada di atas Venezuela. Jadi semua sinyal-sinyal udip, sinyal internet macam ditarik sedot mandum, sehingga terjadi apa? Radar S-300 buatan Rusia milik Venezuela itu yang menyala itu, maka ketika dihidupkan tadi itu ayat di atas, apa yang terjadi? Di sana sudah menunggu pesawat EA-18G, pesawat perang elektronika. Maka yang terjadi bukan bom yang dijatuhkan, semua radar milik Venezuela tiba-tiba muncul semua jadi putih. Anada apa? Sidang jamaah SWT. Jadi layar tidak bisa berfungsi, semua layar monitor yang muncullah semut-semut kecil artinya menjadi putih. Nah, kemudian barulah perasaan itu ketika semua radar tidak berfungsi, semua sinyal tidak ada, turunlah helikopter yang bertugas untuk melakukan operasi darat. Dan waktu yang dibutuhkan hanya 47 detik. Sidang jamaah, operasi yang luar biasa. Nah, sidang jamaah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Maka negeri kita, masyarakat kita juga hari ini jangan hanya mengandalkan kekuatan, tapi kalau kemudian kita tidak memiliki kekuatan teknologi karena ke depan bukan lagi perang peluru, maka yang terjadi dan ancaman terhadap negara-negara muslim sangat besar. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bagaimana kembali hari ini kita mencoba menguatkan ukhuwah, merekatkan ukhuwah, merajut ukhuwah dan mempersatukan umat. Maka insya Allah seberat apapun tantangan yang ada di depan mata, maka dengan kebersamaan insya Allah kita akan bisa bersatu, kita akan bersama juga mensupport program-program pemerintah sehingga syariat Islam di Kota Banda Aceh, syariat Islam di Aceh insya Allah akan bisa lebih maju di masa yang akan datang. Inilah mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu mirabbik falatakuna mumtarin. Sesungguhnya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada pengurus Yayasan Safari Subuh Sabtu atau S3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Al-haqqu mirabbik falatakuna mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.